Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita membahas dalam kitab At-Ta'lim Adabul Alim wal Muta'allim bima yahtaju ilaihi al-muta'allim fi ahwali ta'lim. Adab orang alim dan muta'alim, orang yang belajar dalam apa yang yahtaju ilaih, apa-apa yang dia perlukan, yang diperlukan ilaih kepadanya oleh si muta'alim fi ahwali ta'lumi, dalam kondisi-kondisi keadaan-keadaan belajarnya. Wa ma yatawaqqafu alaih al-mu'allim, dan apa-apa yang bergantung atasnya, atas siapa mu'allim, pengajar, fi maqamati ta'limi, dalam maqam kedudukan ta'limnya. Ta'lif daripada al-alim al-allamah Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari radhiyallahu anhu wa radhana fa'ana bih min darin amin. Adapun manaqib atau biografi beliau sudah dikenal, yaitu Muhammad Hashim bin Asy'ari. Ayah beliau Haji Asy'ari, Muhammad Hashim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Dia lahir tahun 1287 Dzulqa'dah 1287 Hijrah. Kemudian juga besar dan dididik oleh ayahnya, oleh kedua orang tuanya. Juga termasuk belajar Al-Quran dan beberapa kitab-kitab daripada agama pada orang tuanya. Kemudian beliau pergi kepada beberapa ma'had Islamiyah yang ada di Jawa, di antaranya di Ma'had Sono sini, di Sono, Ma'had Sono, kemudian juga di Siwalan Panji, Sidoarjo, pernah belajar sana. Kemudian di Ma'had Langitan, Tuban. Kemudian berpindah ke Ma'had Bangkalan, itu Syekh Khalil Bangkalani, Syekh Khalil bin Abdul Latif rahimahullah radhiyallahu. Dan dari situ berhijrah ke Makkah Al-Mukarramah untuk belajar di sana. Tinggal di Makkah beberapa tahun dan membaca beberapa ilmu, pelajari beberapa ilmu, dan di antaranya di beberapa ulama yang besar. Di antaranya membaca kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, juga Syekh Khotib Mankabawi, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Suhaib bin Abdul Rahman. Membaca Anwar Al-Funun, macam-macam daripada cabang ilmu. Dan juga membaca kepada Sayyid Abbas Al-Maliki, ayahnya daripada Sayyid Alwi. Kemudian juga membaca beberapa kitab hadis, juga membaca kepada Syekh Mahfud, Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmizi bin Abdul Mannan At-Tirmizi At-Tirmizi. Membaca beberapa ilmu syariat, juga ilmu alat, dan juga ilmu hadis. Kemudian beliau kembali dari Haramain, dari Haram ke negerinya, ke Indonesia, ke Jombang. Dan di situ beliau membangun ma'had, pondok pesantren, pada 26 Rabiul Awal 1317. Juga di situ ada madrasah Salafiyah Syafi'iyah yang diikutkan kepada pondok tersebut, dan beliau wali at-tadris.
mengurusi pembelajaran, pengajaran di sana. Ya, banyaklah orang-orang datang untuk mengambil daripada limpahan ilmu beliau, limpahan daripada adab beliau. Dan pada 16 Rajab 1344 beliau Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah beliau mengasas Jamiah Nahdlatul Ulama bersama para sahabat beliau dan Syekh Abdul Wahab, Asfullah, Bisri, Syamsuri dan selainnya daripada para pembesar ulama di Jawa. Kemudian Jamiah Nahdlatul untuk Jamiah Diniyah. Jamiah Nahdlatul Ulama merupakan Jamiah Diniyah yang bersifat sosial kemasyarakatan yang menyuruh muslimin untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, menjauhi daripada bid'ah dan kesesatan, juga mendorong mereka untuk jihad dan i'la kalimatillah. Maka dua itu, yaitu Ma'had Abu Irang Jombang dan Jamiah Nahdlatul Ulama, merupakan dua peninggalan yang besar daripada beliau di antaranya. Dan juga adapun ta'lif, penyusunan kitab, beliau menyusun banyak daripada beberapa kitab yang mufidah, yang berfaedah. Contohnya Adabul Alim wal Muta'alimin. Jadi yang diperlukan kepada fima yahtaju ilail muta'alim, dalam apa-apa yang diperlukan oleh muta'alim, ya ahwali ta'alimi, dalam keadaan belajarnya, wa may tawqaf alil mu'allim, dan apa yang bergantung padanya para mu'allim, pengajar dalam maqamati ta'alimi, dalam kedudukan ta'alimnya. Juga di situ ada karya beliau yang lain, yaitu Ziyadatut Ta'liqat. Di situ beliau menjawab nazoman Syekh Abdullah bin Yasin Al-Pasuruani yang tidak setuju dengan pendirian Jamiah Nahdlatul Ulama. Tidak setujunya dengan cuma teknis pendirian satu organisasi, itu beliau yang tidak setuju dengan Ahlussunnahnya. Itu Syekh Abdullah bin Yasin. Juga ada lagi At-Tanbihat Al-Wajibat liman yasna'il maulid bil munkarat. Ya, ini ada di kitab ini, kumpulan kitab ini, Tanbihat Al-Wajibat, peringatan yang wajib bagi orang yang membuat maulid dengan kemungkaran. Itu beliau tulis karena beliau pernah diundang di bagian Jawa Timur ini, ada diisi maulid itu dengan kemungkaran, pertunjukan yang melanggar daripada syariat. Sehingga beliau menulis risalah ini, Risalatul Jami'ah. Beliau juga risalah Al-Jami'ah yang soroha fiha ahwal al-mauta. Beliau melugaskan padanya kondisi orang yang meninggal dunia dan asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat, bersama dengan ma'abayan mafhumis sunnah wal bid'ah, bersama dengan penjelasan tentang pemahaman tentang bid'ah, tentang sunnah dan bid'ah. Juga An-Nurul Mubin fi mahabbati Sayyidil Mursalin, menjelaskan di situ tentang makna mahabbah, makna kecintaan pada Rasulullah dan apa yang terkait dengannya berupa minitibaih, berupa mengikuti beliau sosok dan ihya sunnatih, menghidupkan sunnah-sunnah beliau sosok. Juga beliau menulis Hasyiah Al-Fatih Rahman, syarah risalah Al-Wali Ruslan, punyanya Syekh Nadaril Ansari, Ad-Durrul Muntathirah fil Masail Tis'ah Asyarah. Ini beliau menjelaskan tentang masalah thariqah, at-thariqah wal wilayah, juga kewalian dan apa yang terkait dengan keduanya, minal umuril muhimmah, dari perkara-perkara yang penting bagi ahli thariqah. Juga at-tibyan binahi al-muqatatil ikhwan, larangan untuk memutus persaudaraan. Bima fi ahamiyatus silaturahim, menjelaskan situ bayan fihi, beliau menjelaskan situ tentang ahamiyah, pentingnya silaturahim dan doror madarat daripada qat'ihah, memutus silaturahim. Risalah Tauhidiyah, ini risalah sendiri. Di sini tidak dikumpulkan di sini. Itu risalah Shahirah bi bain aqidah Ahlussunnah Jamaah. Risalah kecil menjelaskan tentang Ahlussunnah
wal jamaah. Dan juga al-qalaid dibayan majibu minal aqaid. Al-qalaid tentang menjelaskan apa yang wajib daripada aqaid. Dari dan lain-lain daripada itu, mulu dari kefiwat husni wal jazah. Semua berada pada puncak kebagusan daripada karya karangan beliau, mutakaffilan li mutali'ihi bil istifadah, yang menjamin orang yang mau mentelaahnya dengan istifadah dengan pengambilan faedah dari karya-karya beliau. Wafat pada bulan Ramadan. Beliau tahun 1366 dari hijrah Sayyidi Waladi Adnan. 1366 hijrah. Mungkin tahun 1947 Masehi. Di rumah beliau di Tebu Ireng, Jombang. Dan dimakamkan di ma'had yang beliau bangun. Wajazahullah anil muslimin khairan. Dan semoga Allah membalas jasa beliau kepada orang-orang muslimin khairan dengan kebaikan. Nafa'a bi ulumih, semoga Allah memberi manfaat dengan ilmu beliau. Waskanahu faradisa jinanih, dan semoga Allah menempatkan beliau dalam surga Firdaus daripada surga-surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ditulis oleh Sibtul Mu'allif, cucu dari anak perempuan beliau, itu Muhammad Isom Hazik. Adapun Kitabul Alim, muqaddimah dari Kitabul Alim al-Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahirabbil segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan penguasa seluruh alam. Wassalatuhu wassalamuhu, dan salawat Allah dan salamnya ala sayyidina Muhammadin, atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, asyrafil mursalin, semulia-mulianya Rasul, khatamin nabiyyin, dan penutup para nabi, wa ala alihi thayyibin, dan kepada keluarga beliau yang bagus, wa sahabat tahirin, dan sahabat-sahabat beliau yang suci, ajma'in, dan semuanya. Amma ba'du, adapun setelah hamdalah dan sholawat pada beliau SAW, memuji Allah dan salat pada beliau SAW, ya, maka sungguh telah diriwayatkan anak Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi ala walidihi, haknya anak atas orang tuanya, ayyuhsinas mahum, itu adalah membaguskan siapa walid, siapa ayahnya, ismahu, akan namanya anak, namanya waladi. Wa yusina murti'ahu, dan memperbagus wanita yang menyusuinya, mencari wanita yang bagus untuk menyusui, merawat anak. Wa yuhsina adabahu, dan memperbagus adabnya, tata keramanya anak tadi. Wa Ibnu Sirin, dan diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Sirin, kanu yata'allamun al-huda, mereka para sahabat mempelajari al-huda, petunjuk, kama yata'allamun al-ilmah, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi mereka mempelajari petunjuk tingkah laku dari Rasulullah SAW, akhlak beliau, kemudian mempelajari ilmu itu. Al-huda itu yutlaku ala tauhid. Huda itu bisa dipakai untuk tauhid dan takdis, pensucian dan tauhidan. Yutlaku ala ma la yu'rafu illa bilisanil anbiya. Juga dipakai untuk menyebut la yu'raf, sesuatu yang tidak ma la yu'raf, yang tidak diketahui kecuali melalui lisannya para nabi, minal fi'li, berupa perbuatan, wa tarki, dan meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Cuma ini yutlaku alal kulli, dan juga dipakai kalimat huda itu untuk menunjukkan semua tadi, tauhid, dan juga segala apa yang datang dari para nabi, yutlaku al-juz'i, dan juga kadang dipakai untuk bagian, berbagian. Intaha.
Dosen itu kutipan dari kuliah, kitab kuliah. Wanil Hasan al-Basri, diriwayatkan dari Imam Hasan Basri atau Hasan Basri radhiyallahu anhu qala, berkata Imam Hasan Basri, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma as-sinina. Sesungguhnya dahulu ada itu saat mereka lakukan, in kana, asalnya innahu kana. Ada dahulu rojul itu, seseorang dulu itu yakhruj, keluar, di adab nafsih, dalam belajar adab untuk dirinya, as-sinin, beberapa tahun, tsummas sinina, kemudian beberapa tahun. Dulu orang mempelajari adab itu keluar bertahun-tahun mempelajari adab atau tata kerama. Wa Sufyan bin Uyainah, dan dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW wal mizanul akbar. Bahwasanya Rasulullah itu, kata Imam Sufyan bin Uyainah, adalah timbangan yang besar. Rasulullah itu SAW adalah timbangan yang besar atas akhlak atau apapun. Itu timbangannya adalah Rasulullah. Wa alaihi tu'ratul asya, dan atas beliaulah dipaparkan asya, al-asya beberapa perkara, ala khuluqih. Itu dipaparkan atas apa? Atas akhlak beliau. Wasirate, atas tingkah laku beliau. Wahudah, petunjuk beliau. Fama wafaqaha, maka apa-apa yang sesuai apa ma ha ing khuluq, sesuai dengan akhlak beliau, sirah beliau, awal haqqu, maka itu yang benar. Fama khalafa, dan apa-apa yang bersulayan nyulayani sirah beliau, ha akhlak beliau, fawal batil, maka itulah yang batil. Rasulullah SAW ukurannya, yang menyalahi beliau itulah yang batil, yang bertepatan dengan akhlak sirah beliau, petunjuk beliau, itulah yang benar. Dan tadi di awal-awal itu menunjukkan betapa pentingnya akhlak tadi, sehingga para sahabat mempelajari akhlak karena mempelajari ilmu. Juga orang keluar untuk mempelajari akhlak bertahun-tahun. Wa an Habib ibn Syahid, dan dari riwayat dari Habib bin Syahid qol, ibni berkata kepada putranya, ishabil fuqaha, temanilah olehmu para fuqaha, wa ta'allam minhum adabahum, dan belajarlah kamu dari mereka para fuqaha itu adab mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya, sebab sesungguhnya itu, yani kamu menemani fuqaha, suhbatul fuqaha tadi, dan ta'allum, belajar dari fuqaha tadi, itu ahabbu ilayya, lebih dicintai di sisi saya, kata Habib bin Syahid kepada anaknya, min katsirin minal hadis, dari banyak-banyak dari belajar hadis. Qala Ruwaim, berkata Imam Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya, wahai putraku, ij'al ilma kamilhan, jadikanlah ilmumu itu uyah, garam, wa adabaka daqiqan, dan jadikanlah adabmu sebagai tepung. Qala Ibnu Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu ila qalilin minal adabi, kami kepada sedikit daripada adab, ahwaju minna, lebih memerlukan daripada kami, ila katsir minal ilmi, daripada kepada kebanyakan ilmu. Kami lebih butuh kepada sedikit daripada adab, melebihi daripada keperluan kami dari banyaknya ilmu. Dan sudah saya pernah jelaskan, perkataan-perkataan ini menunjukkan memang keutamaan akhlak. Dan akhlak dan adab tidak lain adalah bentuk pengejawatan dari ilmu. Bentuk pengamalan dari ilmu. Dan mustahil seorang itu beradab kalau dia tidak mengetahui bagaimana cara dia beradab. Bukan seperti yang digaungkan oleh sebagian orang yang malas belajar. Adab lebih utama dari ilmu. Ya, walau aku malas sinau, malas belajar, malas ngaji, jadi alasannya, oh akhlak itu lebih atas ilmu, itu omong kosong. Bukan yang salah, bukan perkataannya, tapi dia menggunakan perkataan itu untuk membenarkan dia tidak ngaji. Alasannya akhlak itu lebih utama dari ilmu. Padahal ilmu itu tidak lain pengejawantahan dari akhlak. Akhlak itu pengejawantahan dari ilmu. Waqila li imamina Syafi'i, dan dikatakan kepada imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu,
Kaifa syahwatu kalil adab. Bagaimana kepinginmu wahai Imam Syafi'i kepada adab. Syahwatmu, keinginanmu pada adab. Maka berkata Imam Syafi'i, asma'u bil harfi minhu, saya kepingin, saya mendengar dengan huruf atau beberapa huruf, untuk mendengar dengan huruf daripada adab. Fatawaddu a'dha'i, maka demen, senang a'dha'i, anggota-anggota badan saya, annalaha istima'an, bahwasanya seandainya saja bagi anggota badan saya ada istima'an, ada pendengaran, tatana amubihi, yang untuk menikmati apa anggota badan saya bisa menikmati keindahan adab itu bihi, dengan istima', dengan pendengaran tadi. Waqila, dan dikatakan lahu kepada Imam Syafi'i, wa kaifa talabuka lahu, bagaimana mencarimu wahai Imam Syafi'i kepada adab? Qala talabul mar'ati al-mudillati waladaha. Kata Imam Syafi'i, saya mencari adab seperti mencarinya perempuan yang mudillati, yang kehilangan anaknya, waladaha walaysa laha ghairuh, sedangkan tidak ada bagi perempuan tadi selain anaknya itu, selain satu anak. Ini menunjukkan betapa sangatnya Imam Syafi'i mencari adab. Sehingga dikatakan bagaimana kamu mencari adab? Seperti mencarinya seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Kalau ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, at-tauhidu yujibul iman. Tauhid itu mewajibkan keimanan. Faman la imana lahu la tauhidalah. Maka siapa yang tidak ada keimanan baginya, tidak ada tauhid baginya. Tauhid mewajibkan atau menetapkan keimanan. Siapa tidak ada iman berarti tidak ada tauhid. Imannya goyang, berarti ini ada masalah dalam tauhidnya, pengesaannya kepada Allah SWT. Makanya iman yang lain, iman pada yang lain tipis, karena tidak kuat tauhidnya, pengesaan pada Allah dengan segala sifatnya, afalnya Allah, perbuatannya Allah. Wal imanu yujibu syariah, dan iman menetapkan syariah. Kuatnya iman itu menetapkan orang untuk menjalani syariat. Faman la syari'ata lahu la imana lahu. Maka siapa yang tidak ada syariat bagi dia, tidak ada iman bagi dia. Wala tauhid lahu, dan tidak ada tauhid juga bagi dia. Wa syari'atu tujibul adab. Syariat itu mengakibatkan atau menetapkan adab. Orang yang syariatnya benar itu akan menimbulkan akhlak yang baik. Sebab sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Puasa itu membentuk la'lakum tattaqun. Maka orang yang syariatnya baik, insya Allah adabnya baik. Kalau adabnya tidak baik, berarti menunjukkan ada yang salah dalam pelaksanaan syariatnya. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Maka siapa yang tidak ada adab, berarti tidak punya syariat, tidak ada syariat bagi dia, la iman lahu, tidak ada iman bagi dia, bagi man, wala tauhid lahu, dan tidak ada tauhid bagi man. Fahadi kuluhan nususun shorihatun, maka ini yang disebut tadi, ya, yang disebut tadi, kuluha semuanya itu nususun, itu teks atau nas yang shorihah, yang jelas. Wa aqwalun muayyadatun, dan ucapan-ucapan yang didukung, dikuatkan binuril ilham, dengan nur ilham, dengan cahaya ilham kepada pengucapnya tadi. Mufsihatun, ucapan yang memfasihkan, melugaskan, menerangkan, biuluwi makanatil adabi, dengan tingginya posisi adab. Musarrihatun, ucapan-ucapan yang menjelaskan bi anna jami'al a'mali diniyah, bahwasanya seluruh amal-amal agama kolbiyatan kanat, itu kang bongso hati, kanat ada apa amal diniyah itu, baik amal diniyah yang bersifat hati seperti iman dan sebagainya, au badaniyatan, atau amal diniyah yang bersifat badan, qauliyatan au fi'liyatan, baik yang bersifat qauli, kang bongso ucapan, pengucap, au fi'liyatan, atau yang kang bongso penggawe, yang bangsa pekerjaan atau bangsa ucapan, layu tabaru, tidak diperhitungkan syai'un,
apa sesuatu minha dari amal agama illa in kana mahfufan, kecuali apabila ada sesuatu dari amal agama tadi itu mahfufan, dikepung, dikelilingi bil mahasinil adabiyah, dengan bagus-bagusnya adab, wal mahamidus sifatiyah, dan terpuji-terpujinya sifat, wal makarimil khuluqiyah, dan mulia-mulianya akhlak. Ya, amal syariat tadi, amal agama tadi tidak diterima kecuali kalau dikelilingi dengan akhlak yang baik. Wa bi anna tahliyatal amali bil adabi, dan bahwasanya dari semua perkataan tadi menjelaskan bahwasanya tahliyatul amali, menghiasi amal bil adabi, dengan adab, ajilan, di dunia yang halnya cepat, ya, pada dunia, pada yang cepat, itu alamatu qabulihi ajilan, itu adalah tanda diterimanya amal tadi ajilan pada besok hari, yaitu pada hari kiamat. Dihiasinya amal seorang dengan adab di dunia itu tanda diterimanya amal tadi. Sama puasa Ramadan kita diterima tandanya ya, ada pertambahan dari perubahan dari sikap, perubahan dari akhlak, dari nilai takwa tadi. Terbukti lah bahwa saum kita membawa kepada la'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang bertakwa. Wa bi annal adab, dan perkataan-perkataan tadi semua itu menjelaskan bahwa adab kama yahtaju ilaihil muta'allim, sebagaimana memerlukan kepada adab itu siapa muta'allim, orang yang belajar, fi ahwali ta'allumihi, dalam tingkat-tingkat ta'allum, tingkat-tingkat belajarnya si muta'allim, ya tawaqqafu 'alal mu'allim, begitu juga ya tawaqqafu, bergantung alai padanya, pada adab itu. Ya. Siapa mu'allim, siapa pengajar, fi maqamati ta'limihi, dalam makomat, dalam kedudukan makom taklimnya pengajar, si mu'allim. Walama balagha turut batul adab biladil martabat, dan ketika sampai derajat adab kepada ini tingkatan, adil martabah, pada martabat ini, wa kanat madarikum mufassalati khafiyatan, dan ada apa nggon nemue akhlak itu, mufassalati nggon nemue perinciane adab iku khafiyat, tersembunyi, da'ani ma ra'aitu, maka memanggil kepada saya, narik kepada saya, apa ma ra'aitu, apa perkara yang saya lihat, min ihtiyaji thalabati ilaih, daripada perlunya para pelajar kepada adab, wa usri tikrari tauqifihim alaih, dan sulitnya angele tikrar, mengulang-ulang, tauqifihim, ya, mendekake tolabah alaihin adab ila jam'i hadir risalah, menyuruh saya untuk mengumpulkan risalah ini. Jadi apa yang keperluan para santri terhadap adab dan sulitnya, ya kan, mengulang-ulang untuk tauqif, mengulang-ulang untuk memberdirikan santri itu pada adab yang betul, itu bukan gampang, sulit. Belajar kitab gampang di nama-nama, tapi mengasah akhlak yang baik itu sulit. Maka da'ani itu menyeru saya ila jam'i hadir risalah, itu menyeru saya, kata beliau radhiyallahu, untuk mengumpulkan risalah tadzkiratan li nafsi, sebagai pengiling-iling untuk diri saya, pengingat-ingat untuk li nafsi, kepada diri saya, maring awa ingsun, wal qasirin min abna'i jinsi, dan bagi qasirin, orang yang cendak angan-angan daripada abna'i jinsi, yang pendek daripada angan-angan pemikirannya, dari abna'i jinsi, dari putra-putra bangsa saya, wasammaituha, dan saya namakan ing risalah itu, hadir risalah, saya namakan risalah ini adabal alimi, adab piro-piro adab wong alim, wal muta'alimi, dan pelajar santri, nafa'allahu biha, semoga Allah memberi manfaat dengan risalah ini, ila hayati, dalam kehidupan, wabadal mamati, dan setelah kematian, innahu waliyul hasanati, sesungguhnya Allah itu adalah pemilik, penguasa kebagusan-kebagusan. Al-babul awal fi fadl ilmi wal ulama, itu sudah. Ini saya ulang karena kemarin ya jelas rekamannya, saya ulang lagi. Dari sini dulu, Idul Fatihah. Ya. Kalau sampainya itu sampai di halaman 55 ya.
Al-Babul Khamis ya. Kemarin ya. 55 ya. Di situ. Sambungnya nanti. Allah besok langsung. Ini kita sebelum murojaah, nahunya tetap di murojaah ya. Mutamimanya. Sebelum saya setor sama saya lagi, nahunya itu mutamimanya. Nanti saya drill ini dulu, saya habiskan dulu ini. Ada bola alif wal muta'al. Nanti baru nyambung kepada apa? Karena ini penting, ini ada bagi santri. Ini penting. Maka saya habiskan dulu yang ini. Lalu nanti kita sambung di store lagi taklim mutamimahnya. Tapi tetap di murojaah supaya nggak lupa. Saya khawatir ilmu alatnya itu. Wallahu a'lam.